Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, anak-anaknya kok pada loyo-loyo sih? Ayo dong, dibuka kameranya. Ibu kan mau lihat wajah-wajah cantik-cantik dan ganteng-ganteng kalian. Ibu salam aja cuman beberapa nih yang aktif di kamera. Ayo dong on cam, ibu mau lihat nih wajah-wajah cantik, ganteng-gantengnya. Yuk, buka. Nah, gitu dong. Ayo, yuk, keluarin lagi yuk. Muka-muka ganteng cakepnya yuk. Nah, Ashanti belum dibuka, Aurel belum dibuka, Fadli belum dibuka, Gigi belum dibuka, Ransya belum dibuka. Ayo dibuka cepet. Mana muka-muka gantengnya ini yuk. Nah, kalau kayak gitu kan cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu dong. Udah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap, ya lembai banget siapnya mah. Ibu ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohaninya sama siapa? Sama Tuhan Yang Maha Esa. Karena kesehatan kita adalah milik Tuhan dan milik diri kita sendiri. Nah, di masa pandemi sekarang kan masih banyak nih ya teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita di luar sana yang masih terjangkit virus. Makanya anak-anak semua tetap, walaupun kita belajar daring dari rumah, kalian tetap harus menjaga kesehatan kalian agar badan kita tetap sehat ketika kita bertemu secara tatap muka. Kedepannya kita tidak terjangkit virus apa-apa. Betul? Betul. Karena apa sih anak-anak? Kita lebih baik menjaga daripada mengobati. Kesehatan itu mahal anak-anak, harganya mahal sekali, nggak bisa dibeli. Coba deh, kalian tuh udah pusing banget kepalanya, sakit kan? Coba kalau sehat, aku sehat. Coba kalau lagi pusing, aduh sakit kepalanya, mau minum obat, mau minum apa, mau ngapa-ngapain, nggak bisa. Pasti mau tidur, mau ngapa-ngapain nggak bisa, mau belajar nggak bisa, pusing, konsentrasinya nggak masuk. Benar kan? Makanya ibu bilang, kalian harus jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Harus itu anak-anak. Ibu lihat di ini si Arifin kayaknya lagi pergi, lagi pakai masker. Mau kemana Arifin? Mau ke rumah nenek, mau ngeliat nenek lagi sedang sakit. Iya, hati-hati di dalam perjalanan. Ingat ya, walaupun kita daring, kita harus tetap belajar, harus tetap mengikuti pelajaran di sekolah walaupun daring. Arifin tetap harus ikutin pelajaran hari ini ya. Betul itu Arifin, sudah memakai masker. Ingat Arifin, jangan lupa membawa hand sanitizer untuk menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita dari orang-orang yang berkerumun. Arifin harus jaga jarak sama keluarga juga, walaupun satu keluarga. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang nih mukanya masih ada yang loyo. Jangan-jangan ada yang belum mandi, jangan-jangan ada yang belum sarapan ini. Udah sarapan pada belum? Sudah? Belum? Kenapa belum? Tuh cuma minum susu sama makan roti. Minum susu sama makan roti itu sama aja sarapan anak-anak. Hanya saja sarapannya sarapan makanan-makanan ringan, tidak sarapan makanan berat. Yang berat itu apa sih Bu? Yang berat itu kayak makan nasi gitu. Itu makan banyak berat anak-anak. Tapi kita nggak apa-apa, walaupun minum susu, makan roti, makan apa, ciki-ciki. Tapi pagi-pagi jangan ciki-ciki ya anak-anak. Itu yang penting perut kita kenyang, ada isinya, bisa konsentrasi untuk belajar, daripada yang nggak ada isinya sama sekali. Nanti kita belajar, aduh aku lapar, nggak bisa masuk Bu, pelajarannya belajar apa ya tadi. Jadi kan kita nggak konsentrasi. Makanya kalian setiap pagi diusahakan harus sarapan, biar pelajaran yang diterima dapat diserap oleh otak kita dan tetap teringat sampai nanti ketika ada ujian.
sebelum berdoa ibu ada nyanyian untuk kalian. Nyanyiannya kayak gini. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Buka tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ayo ketua kelas, Alvin pimpin doanya ya. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ibu memulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu sudah doa, ada tepuk lagi anak-anak. Ya, ikutin ibu ya. Kayak gini tepuknya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Subhanallah. Nih, bisa? Bisa. Yuk kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Subhanallah. Si pinter. Udah siap anak-anak ibu untuk belajar. Nah, sekarang doa sudah. Ibu mau mengabsen anak-anak terlebih dahulu ya. Arifin hadir. Alif hadir. Anang. Hai Anang. Ya, hadir. Asyanti. On cam dong Asyanti. Hadir. Atta hadir. Aurel hadir. Bibi belum di unmute itu. Bibi hadir ya. Bagas hadir. Bintang hadir. Evi hadir. Eva hadir. Fuji hadir. Fadli on cam. Fadli, yuk keluarkan muka ganteng. Farah hadir. Gigi hadir. Lilis hadir. Lala, mana Lala? Hadir. Tiara hadir. Vanessa hadir. Vanessa hadir. Gala sakit apa? Kurang enak badan? Semoga kita doakan Gala, semoga diberi kesehatan, semoga cepat sembuh, cepat pulih, biar besok kita bisa bertemu lagi walaupun secara tatap maya ya teman-teman. Kalian kalau misalkan Gala belum sembuh, kita besok jenguk Gala ke rumahnya, datang bersama-sama. Ya, yang deket-deket saja rumahnya nanti ibu dampingin. Yang jauh-jauh mungkin hanya nitip salam saja ya, karena kita juga nggak boleh berkerumun. Gala sakit. Raffi hadir. Rafathar hadir. Rasya hadir. Gempi hadir. Giselle hadir. Alhamdulillah, akhirnya cuma satu ya yang nggak lengkap hari ini. Gak apa-apa, yang penting besok kita bisa bertemu kembali walaupun tatap maya. Nah, sekarang ibu kalian ibu lihat masih belum semangat. Ibu mau ngasih tepuk sekali lagi, tepuk semangat. Kalian harus semangat. Ayo kita berdiri semuanya. Kita berdiri, kita tepuk ya. Kenapa? Sempit tempatnya. Ya udah, yang penting kelihatan setengah badan aja, kita tepuk tangannya kelihatan kalau lagi gerak ya anak-anak. Yuk, tepuknya enak kok kayak gini. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Enggak jadi, hampir jadi, lalu jadi. Mantap betul. Bisa lah kan, gampang. Ibu pimpin ya.
Yuk semangat, dipersiapkan tangannya biar panas. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Nggak jadi. Hampir jadi. Lalu jadi. Mantap. Betul. Sip, gimana? Udah semangat belum? Sudah? Sudah. Kalau gitu sekarang kita walaupun online, kita harus tetap membiasakan kegiatan kita yang ada di sekolah. Apa sih Bu kebiasaan kita yang di sekolah setiap paginya? Masih ingat nggak? Ayo, kebiasaan kita sebelum memulai pelajaran. Ada yang ingat? Aduh, kita udah lama ya, udah hampir setahun kita online. Kalian lupa sudah kebiasaan kita setiap pagi di sekolah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, kita setiap pagi harus tetap nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo berdiri yuk. Yuk berdiri walaupun di Zoom. HP-nya dijauhin jaraknya, yuk. Ibu pimpin ya, tetap Ibu dirijen. Dari sini kalian menyanyi, oke? Siap anak-anak? Yuk berdiri yuk. Yuk semuanya berdiri. Siap anak-anak? Yuk. 1, 2, 3. Indonesia. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ih, pinter semua. Masih inget ternyata lagu Indonesia Raya ya? Ya harus, itu emang bener harus. Kenapa sih Bu? Masih inget nggak? Dulu pernah ada nanya, kenapa sih Bu kok kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi? Masih ada yang ingat? Mengenang jasa para pahlawan. Bener. Lagi? Biar hafal lagu Indonesia Raya. Emang Alvin nggak hafal? Nggak hafal lagunya? Rasya nggak hafal? Lupa. Kalian yang diingat apa lagu pop? Lagu Korea? Aduh, emang anak zaman-zaman sekarang ini emang anak-anak udah nggak tahu ya. Seharusnya kalian harus mengingat anak-anak, lagu Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan negara kita, negara Indonesia. Kenapa? Agar benar tadi, agar kita dapat mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, biar hafal, karena kalian kan masih kelas 3, mungkin masih ada yang lupa-lupa ya. Nah, terus makanya kita harus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia setiap pagi untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Nah, ada satu lagi lagu anak-anak. Kalian pasti hafal lagu yang sering dinyanyiin juga kadang di setiap hari Senin. Apa? Ayo, lagu apa? Bukan Sumpah Pemuda-Pemudi, bukan. Lagi? Lagunya enak. Bukan Satu Nusa Satu Bangsa, bukan. Ayo, enak ini anak-anak nggak tahu? Lagunya Garuda Pancasila. Yuk dinyanyiin.
yang rapi. Siap-siap untuk nyanyi, keluarin suara manisnya, suara ganteng, suara bagusnya. Yuk. Siap? Ibu pimpin aja ya. 1. Siap belum? Ya, dah ya sebentar. Ayo on cam semuanya ya. Ya, sebentar itu sebentar katanya. Yuk, cepet-cepet yuk anak-anak. Dibuka kameranya. Ibu kan mau lihat. Yuk, kita siap-siap ya. Nyanyiin lagunya. Udah Pancasila. Yuk. 1, 2, 3. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur. Maju. Hafal semua ternyata. Enak kan lagu Garuda Pancasila, enak banget ya. Kenapa sih Ibu menyanyikan lagu Indonesia Raya sama Garuda Pancasila hari ini? Kenapa? Karena apa? Karena ada sangkut pautnya anak-anak sama pembelajaran atau materi kita pada hari ini. Mau tahu nggak kita hari ini belajar apa? Kita hari ini belajar tentang tema 8. Disiapin bukunya, dibuka. Udah dipegang semua? Sudah? Aduh, kamu nggak ngeliat belajar. Ini jangan-jangan Rasya. Ayo, kebiasaan Rasya. Siapa itu? Rasya, Vanessa. Ayo cepat diambil bukunya. Kita mau belajar. Siapin? Udah? Udah. Buka tema 8. Subtema 1. Tentang apa, Bu? Coba dibaca. Tentang apa di situ? Coba Rafathar. Tentang apa? Iya betul, lambang negara Indonesia. Kalian mungkin di kelas 1, kelas 2 sudah ya mengenal lambang negara, tapi enggak, masih sedikit. Sekarang kalian udah kelas 3, harus tahu lebih dalam lagi, walaupun hanya sedikit, tentang lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia ini kalian belajar nggak hanya sekarang aja anak-anak, nanti seterusnya ke jenjang SMP, SMA, perguruan tinggi pun kalian tetap belajar, bakalan ada ini lambang negara Indonesia. Nah, sebelum itu Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini tentang lambang negara Indonesia itu apa tujuannya, agar kalian bisa menangkap dan menerima. Ya anak-anak, fokus dengerin apa yang Ibu bacakan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu memahami arti lambang negara Indonesia. Kedua, siswa mampu memahami identitas bangsa Indonesia seperti bendera, bahasa, lagu kebangsaan, lambang negara, serta semboyan negara. Ada kan anak-anak lagu kebangsaan yang kita nyanyikan tadi, salah satunya Indonesia Raya. Itu adalah lagu kebangsaan Indonesia. Nah, salah satu cara mencintai tanah air Indonesia adalah dengan mengenal dan memahami identitas bangsa Indonesia, di antaranya bahasa, negara, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, lambang negara, serta
air Indonesia kita. Kita bisa mencintai dan merasakan adanya rasa cinta tanah air kita ke Indonesia, yaitu tadi kita dapat bahasa negara, bendera, kebangsaan, lagu kebangsaan, lambang negara dan sebuah negara kita tahu. Makanya kita mengulas agar kalian menjadi generasi penerus bangsa yang baik untuk kedepannya. Nah, Ibu jelaskan satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, karena di buku nggak ada, ya, diperhatikan, disimak baik-baik. Yuk dicatat, kalau perlu ini dicatat. Ibu pelan-pelan ya, bacanya Ibu pelan-pelan. Yuk dicatat. Jadi catatan. 1. Bahasa. Sudah? Indonesia memiliki beragam budaya dan bahasa. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing. Betul anak-anak? Setiap daerah itu memiliki bahasanya masing-masing. Kita sekarang ada di mana? Di Sumatera Selatan, di Palembang. Berbeda tidak bahasa kita ini, bahasa Palembang sama bahasa di Jawa? Jauh Bu, bedanya jauh. Bu, Palembang sama Sunda beda nggak Bu? Beda jauh. Banyak sekali anak-anak bahasa. Coba kalau bahasa Palembang, cak mana kita cak ini? Pakai o. Walaupun bahasa Jawa juga pakai o, tapi dengan nada yang berbeda. Kalau Palembang kita nadanya gimana anak-anak? Iya Bu, cak ngegas-ngegas. Iya, benar. Palembang bahasanya agak ngegas-ngegas, agak tinggi, tapi sebenarnya itu biasa bagi kita. Coba kalau Palembang. Iya, enggak. Beda kan? Nadanya kalau Jawa halus. Coba kalau Sunda. Sunda hampir percampuran Jawa dan Palembang, agak-agak ngegas sedikit ada, yang halus-halus ada. Jadi kita harus setiap daerah itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Walaupun sebenarnya hanya beda-beda tipis, tapi makna dan artinya tetap sama. Kemudian, tetapi bahasa yang digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kenapa Bu? Ya karena kita adalah negara Indonesia. Nggak mungkin kan kalau kita ini negara Indonesia tapi pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Korea, pakai bahasa Inggris. Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh saja anak-anak, tapi itu hanya untuk bahasa selingan atau bahasa internasional. Tapi bahasa kita, bahasa yang ada di negara kita adalah bahasa Indonesia. Banyak loh anak-anak yang gak bisa bahasa Indonesia, banyak sekali. Makanya kenapa bahasa Indonesia selalu ada di dalam mata pelajaran. Di ujian nasional harus wajib ada bahasa Indonesia. Ya karena itu adalah bahasa pemersatu bangsa, nggak boleh ketinggalan. Kalau bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda yang biasanya ada di sekolah itu boleh menjadi selingan biasa. Tapi bahasa Indonesia harus wajib di setiap mata pelajaran di sekolah manapun, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, menengah atas, menengah pertama, perguruan tinggi, pasti ada. Ada pasti bahasa Indonesia. Lanjut ya. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita mampu dengan adanya bahasa Indonesia berkomunikasi dengan suku-suku lain di seluruh daerah di negara Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia menjadi salah satu simbol pemersatu bangsa. Benar. Ketika kita orang Palembang mau datang ke Jawa, ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi, kalau kita nggak tahu bahasa mereka, mereka nggak akan tahu bahasa kita sebagai orang Palembang. Misal kita datang, ini berapa? Kita nggak beli apa di sana? Ini cak mana yang amayarnya? Orang Jawa bilang, sampean ngomong nopong nggih? Ini enak ini nih berapa?
waktu pengalaman temen yang cerita nggak bisa bahasa Indonesia, keceplosan atau ya ngomong pakai bahasa Palembang. Dia lagi di tempat di kota orang, ngomong seenaknya sendiri, bla 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 bla, tapi lupa kalau yang diajak ngomong itu adalah orang Jawa. Orang Jawanya bingung, yang ini bingung, hampirlah ribut. Makanya ketika kita datang ke kota orang harus menggunakan bahasa Indonesia, karena kalau kita membawa bahasa dari daerah kita masing-masing, belum tentu orang lain bisa menerima bahasa kita, paham bahasa kita. Kecuali kalau kita saling bertukar bahasa, belajar bersama, itu bisa, boleh sekali. Tapi itu tadi harus menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu agar nyambung, yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa, agar nyambung gitu anak-anak ya. Jadi kalian ketika datang jangan sok pakai bahasa wong kita galau ya, karena kita dari Palembang. Jangan datanglah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ibu sekarang lagi ngajar pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kenapa nggak pakai bahasa Palembang? Ibu bisa ngajar pakai bahasa Palembang, tapi biar apa? Iya, kalau anak-anak ibu yang di sini lingkungannya bisa pakai bahasa Palembang semua. Kalau enggak, ya kan ada yang nggak bisa, yang nggak paham bahasa Jawa, bahasa Palembang, dia hanya bisa bahasa Indonesia. Ada nggak? Ada. Banyak yang kayak gitu. Keponakan ibu sendiri aja ada dia yang bisanya hanya paham bahasa Indonesia, padahal keluarganya keluarga Jawa kental, tapi nggak bisa dia bahasa Jawa. Karena dari lahir udah sering ngomong bahasa Indonesia, jadi sampai sekarang dia bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Lanjut. Yang kedua, bendera kebangsaan. Bendera negara Indonesia diberi nama apa? Ayo, ada yang tahu? Sangsaka merah putih. Merah artinya kebenaran, betul. Putih artinya kesucian. Bendera Sangsaka merah putih dijahit oleh ibu, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Hebat ya? Udah presiden pertama, istrinya yang menjahit. Keren pokoknya. Bapak Soekarno sama Ibu Fatmawati benar-benar pendiri Indonesia menjadi negara yang merdeka. Bendera Sangsaka merah putih pertama kali dikibarkan pada hari kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Baru kemarin kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu? Iya Lala? 17 apa? Januari, Februari, Maret, April, apa? Desember. Banyak 17. 17 aja. Lilis, Agustus tahun berapa? 1945. Betul. Indonesia, kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di rumah Bapak Insinyur Soekarno, Jalan, catat nih, Pegangsaan Timur nomor 54 Jakarta. Kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Jadi kenapa kita tuh kalau hari Senin kita harus siap tegap hormat untuk menghormati sebagai tanda penghormatan kita. Karena pahlawan tuh demi mengibarkan bendera merah putih di atas penuh banyak pengorbanan, penuh nyawa anak-anak. Makanya kita sebagai tanda, apa susahnya sih? Kadang bapak ibu guru bilang, ayo anak-anak hormat yang benar, jangan gerak-gerak. Itu untuk membalas tanda jasa para pahlawan kita. Hanya tinggal kita menghormat saja. Masih ada tuh banyak yang hormatnya kayak gini, kakinya, tangannya kayak gini, sambil main-main kayak gini. Banyak sekali.
bertatap muka, tolong berdirilah dengan tegap, karena matahari pagi itu juga bagus kan untuk tubuh, untuk badan kita, apalagi untuk kita tegap. Kalian masa-masa pertumbuhan, jadi bagus sekali. Tegap ya tegap, biar tegap, biar nggak bungkuk kayak gini, biar nggak kayak gini, biar nggak kayak gini, nggak kayak gini, biar jadi anak-anak yang kuat, yang hebat. Lanjut, nomor 3. Apa ya nomor 3? Lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan kita tadi sudah menyanyikan. Betul. Hari ini kita membahas tentang kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satunya ada materi pada hari ini. Lagu kebangsaan Indonesia, yaitu betul, pinter anak-anak ibu semua, kompak, Indonesia Raya, yang diciptakan oleh siapa anak-anak? W.R. Supratman. Pinter, udah hafal berarti. Sedikit-sedikit udah tahu ya, berarti bukunya itu nggak dijadiin bantal untuk tidur, tapi dibaca ya. Pinter. Lagu ini dinyanyikan saat upacara kemerdekaan dan biasanya juga dinyanyikan pada saat upacara hari Senin di sekolah. Pinter, kompak sekali jawabannya. Upacara kenegaraan, acara-acara yang dihadiri oleh negara-negara lain, lagu kebangsaan ini digunakan. Jadi ketika kita ada acara di Indonesia, lagu kita dinyanyikan. Ada negara lain datang, Bu, gimana kalau kita datang ke negara orang lain, lagu kebangsaan kita dinyanyiin nggak, Bu? Iya, dinyanyiin. Salah satu contohnya kemarin ada pemenang bulu tangkis kan, juara 1, dinyanyiin. Bendera Indonesia saja dikibarkan di negara orang. Lagu kebangsaan pun dinyanyikan di negara orang lain. Boleh. Makanya kalian harus menjadi anak-anak yang berprestasi agar kalian, bapak kalian, membawa nama baik bangsa Indonesia ke negara lain, dapat menyanyikan lagu kebangsaan dan bendera kebangsaan di negara orang lain dengan bangga. Orang tua dan negara pun bangga sama kalian. Yang keempat, apa? Lambang negara. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi suatu negara. Lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Burung Garuda dipilih karena melambangkan kebesaran dan kekuatan. Banyak tuh kemarin bilang, Bu, kenapa lambang negara kita nggak burung elang? Kenapa nggak burung pipit? Kenapa nggak burung gereja? Banyak sekali burung, kenapa harus burung Garuda? Karena burung Garuda melambangkan kebesaran dan kekuatan. Dengan harapan Indonesia akan menjadi negara yang besar dan kuat. Lambang negara Garuda Pancasila dirancang oleh, catat, lambang negara Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan disempurnakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Sebagai warga negara, kita harus mewujudkan Indonesia untuk menjadi negara yang besar dan kuat. Nah, jadi itu tadi lambang negara kita burung Garuda. Agar negara kita menjadi kuat, agar negara kita menjadi besar dan kokoh. Dengan apa? Dengan semangat dari kalian-kalian, dengan teguh kalian, dengan jalannya masa depan generasi penerus bangsa. Kalianlah yang akan menjadi generasi penerus bangsa ke depannya agar dapat mewujudkan negara Indonesia. Nah, sekarang masih ingat kan kalian dengan Garuda Pancasila?
Pancasila. Apa sih Garuda Pancasila tadi? Sudah dijelaskan kan? Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Pada perisai Garuda Pancasila terdapat 5 ruang, masing-masing berisi gambar yang merupakan lambang sila-sila pada Pancasila. Nah, tertulis di bawah cengkraman burung gagak. Di sekolah biasanya ada ya anak-anak di atas ada burung Garuda kan, cengkraman yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika yang disebut sebagai semboyan negara Indonesia. Semboyan tersebut berartikan berbeda-beda tetap satu jua. Artinya apa, Bu? Artinya apapun perbedaan yang di antara lingkungan sekitar kita, sikap kita tidak boleh membeda-bedakan, tetap saling menghargai satu sama lain. Sekarang buka halaman selanjutnya. Ada di buku tentang makna simbol Pancasila. Sudah dibuka? A. Makna simbol Pancasila. 1. Simbol sila pertama. Simbol pertama pada Pancasila yaitu apa? Ada yang tahu? Iya, bintang. Apa sih bunyinya? Ada yang tahu nggak? Sebelum kita lanjutkan ke simbol-simbol Pancasila, Ibu mau dengar 5 Pancasila. Ada yang hafal? Nggak ada, hafal, lupa. Ya udah, kita langsung bahas satu per satu ya. Sila pertama, dicatat. Sila pertama, biar hafalan. Sila pertama dicatat, biar kalian hafal. Berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas artinya sebagai sebuah cahaya. Cahaya ini dapat dimaknai seperti Tuhan yang merupakan cahaya bagi manusia. Adapun latar berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Bintang emas memiliki 5 sudut, juga diartikan sebagai cahaya yang menyinari dasar negara yang 5, yakni Pancasila. Ada kan di buku bintang, ada 5 kan? Nah, itu salah satunya. Kemudian selanjutnya sikap yang mencerminkan sila pertama pada Pancasila yaitu 1. Catat. Jenny, contohnya ya anak-anak. Jenny bersyukur atas pemberian Tuhan. Rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Hidup rukun dan saling menghormati serta menghargai orang lain dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan orang lain. 5. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus percaya Tuhan kita satu, iya, walaupun kita ada beberapa agama atau keyakinan, tapi satu, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, simbol sila kedua. Ada yang mau baca nggak? Disimak ya, tapi baik-baik, digaris bawahi. Nanti Ibu tanya, pertemuan minggu depan Ibu tanya lagi. Rantai merupakan simbol sila kedua pada Pancasila. Sila kedua pada Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat mata rantai bulat yang berjumlah 9 dan mata rantai persegi yang berjumlah 8.
Mata rantai yang bulat melambangkan perempuan sedang. Mata rantau persegi saling berkaitan dan tidak putus. Mata rantai tersebut selalu menyambung, yang artinya generasi penerus yang turun-menurun. Makna dari sila kedua pada Pancasila saling menghargai, saling menolong, dan saling membantu satu sama lain, baik itu perempuan maupun laki-laki, agar menjadi kuat seperti rantai tersebut. Sikap yang mencerminkan sila kedua pada Pancasila yaitu menghormati hak orang lain. Kedua, bertindak adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Ketiga, berani mengakui kesalahan. Keempat, mengunjungi teman yang sedang sakit. Seperti tadi Gala sakit, kita harus mengunjungi, tapi hanya beberapa orang saja. Kelima, memberi santunan kepada orang miskin. Berani membela orang yang tidak bersalah. Kemudian yang ketiga, simbol sila ketiga. Simbol sila ketiga pada Pancasila yaitu adalah tanda garis bawah, nanti masuk di ujian. Pohon beringin. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai penduduk bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Makna sila ketiga yaitu bangsa Indonesia harus mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Begitu banyak keberagaman yang ada di Indonesia, artinya banyak sekali perbedaan, baik itu suku, budaya, bahasa, warna kulit, dan masih banyak lagi. Dengan itu kita harus memiliki sikap toleransi, saling menghargai satu sama lain, dan saling menghormati dengan sesama. Yang keempat, sikap yang mencerminkan sila ketiga. 1. Bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat. 2. Menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok. Jadi sekitar kalian lagi berdiskusi harus menerima pendapat, menghargai pendapat satu dengan yang lain. Bangga dengan negara dan bangsa sendiri, menjaga ketertiban, bersikap toleransi, dan mudah memaafkan. Sila keempat, musyawarah, merupakan salah satu pengalaman sila Pancasila, yaitu sila keempat. Bunyinya, banyak yang hafal ya biasanya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini bersimbol kepala banteng. Banteng melambangkan apa? Melambangkan binatang sosial yang suka berkumpul. Sikap yang mencerminkan sila keempat itu adalah menyelesaikan masalah atau konflik dengan bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, mengambil keputusan bersama dan mufakat, melaksanakan hasil musyawarah dengan itikat yang baik. Yang terakhir, simbol kelima, simbol sila kelima. Apa, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Padi, keadilan sosial itu bunyinya, kalau simbolnya padi dan kapas, merupakan simbol sila kelima pada Pancasila yang berbunyi tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa artinya? Tumbuhan padi mengartikan makanan, sedangkan kapas mengartikan pakaian atau sandangan, sehingga bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Makna dari sila kelima yaitu mewujudkan negara yang makmur, adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, sikap yang mencerminkan sila kelima pada Pancasila itu apa? 1. Gemar bekerja bakti dan bergotong royong dengan penuh kekeluargaan. Kedua, bersikap adil dengan tidak pilih-pilih teman. Kalian harus berteman
semuanya yang sama-sama, nggak boleh pilih-pilih kasih. Aku mau temenan sama yang pinter, aku mau temenan sama yang kaya, nggak boleh. Semuanya adil, kaya, miskin, pintar, tidak pintar itu sama. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sedang berjuang menjadi orang yang sukses agar mendapatkan ilmu, mendapatkan masa depan yang cerah. Murah hati dan menolong orang yang membutuhkan. Nah, keberagaman selanjutnya ada keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai banyak keberagaman budaya Nusantara. Seperti apa? Suku, agama, adat istiadat, bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, makanan, dan tari daerah. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus mempunyai sikap toleransi antar sesama. Keberagaman budaya adalah suatu kekayaan negara yang sangat berharga. Kekayaan perlu dijaga dan dilestarikan. Contohnya, kita harus menghargai hasil karya bangsa sendiri. Selain itu, kita menciptakan kerukunan dalam kehidupan sehari dengan sesuai dengan lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sikap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari apa contohnya? Tidak menggunakan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menghargai kepercayaan yang dianut sesama, menolong sesama dengan tulus tanpa membeda-bedakan, menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak sendiri, menghormati adat dan budaya orang lain, berperilaku sopan kepada orang lain, membangun sikap rukun kepada keluarga, teman, dan tetangga. Banyak sekali ya jadi teman-teman. Nah, apalagi sih Bu? Masih ada lagi? Masih sedikit lagi ya anak-anak. Nah, burung Garuda. Burung Garuda. Tadi kita belajar burung Garuda. Jumlah, ada yang tahu nggak sih? Di sini ya aturan ibu time, nanti ibu share ke grup ya anak-anak untuk gambar ya. Jumlah burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Antara lain, apa iya sih Bu? Iya. 1. Di leher burung Garuda yaitu ada 45 helai bulu di leher. Di sayap ada, dicatat anak-anak ya, di leher terus saja, bulu di leher ada 45. Di sayap masing-masing ada 17 helai. Sayapnya itu ada 17. Kemudian di ekor, kan ada tuh ya anak-anak ya, gambar kan nanti di ekornya kayak gini ya. Itu ada 19 helai di bawah perisai atau pada bangkal ekor. Nah, di helai-helai ekor. Tetapi ada 8 helai pada ekor. Ada 8 pada ekor. Nah, yang di cengkraman, yang bulunya panjang-panjang, yang bukan tipis-tipis, itu ada 8. Nah, semuanya itu melambangkan 17 sayap, 17 melambangkan tanggal, 8 melambangkan diam ya anak-anak ya, jangan ribut. Oke? Diam ya kalian, dengerin ibu lagi menjelaskan, jangan ribut sendiri. Ayo on cam ya, jangan berisik. Yuk lanjut. 17 itu adalah tanggal kemerdekaan, 8 itu adalah melambangkan bulan, Agustus adalah bulan ke-8, 19 melambangkan tahun 45, 17 Agustus 1945. Hebat ya Indonesia, lambang negaranya pas sekali dengan apa yang dengan kemerdekaan kita. Sekarang ibu mau kita bersama-sama mengucapkan Pancasila. Karena kalian mungkin sudah lama tidak upacara, kita Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Ikutin ibu ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter semua ya ternyata. Nah, apalagi nih? Sekarang, nah, mengenal Pancasila. Tadi sudah ya. Lambang burung Garuda dirancang oleh Sultan Hamid kedua. Udah. Sekarang ibu mau ngasih tugas sama kalian. Ayo dicatat tugasnya. Tadi udah dicatat kan apa yang ibu sampaikan? Sudah, pinter. Waktunya nggak lama lagi ya anak-anak, 10 menit lagi. Yuk sekarang ibu kasih soal ya. Catat nomor 1. Apa makna Pancasila pada sila pertama? 2. Berikan alasanmu. Berteman hanya dengan sesama suku, apakah merupakan sikap yang menunjukkan menghargai perbedaan? Ketiga, pada perisai Pancasila terdapat 5 simbol. Salah satunya adalah simbol kepala banteng. Apa makna simbol dari kepala banteng? Sudah dijelaskan. Keempat, Indonesia mempunyai banyak sekali keanekaragaman budaya sehingga membuat banyak sekali perbedaan. Bagaimanakah sikap yang harus kita lakukan agar kita tetap bersatu? Sudah? Terakhir, nomor 5 aja soalnya, nggak usah banyak-banyak. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memperhatikan berarti berikan contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Udah cukup 5 aja soalnya. Dikumpulkan minggu depan, jadi kerjakan. Nanti kita kumpulkan di WA group, kita berdiskusi bersama-sama dalam WA group. Mungkin waktunya udah habis ya anak-anak, ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugasnya, catatannya semua diisi dengan benar karena semua sudah ibu jelaskan hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap stay di rumah menjaga kesehatan. Ketua kelas dipimpin doanya ya. Ya, berdoa. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak semua. Semoga pelajaran apa yang hari ini kita terima semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kalian menjadi generasi penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Dadah, tetap jaga kesehatan.